Ya, puji nama Tuhan, selamat malam, shalom. Sekali lagi shalom. Haleluya. Saya percaya malam hari ini kita punya kabar yang luar biasa baik, amin. Sebab kita punya Tuhan yang luar biasa, katakan amin. Boleh salam kiri kanannya katakan Tuhan kita luar biasa. Haleluya. Samping kiri kanan, depan belakang saudara. Kalau saudara mau keluar dari tempat duduk saudara untuk bersalam kiri kanan. Ya, puji nama Tuhan. Kita mendeklarasikan bahwa kita punya Tuhan yang luar biasa. Sehingga kita boleh ada sampai saat hari ini semua karena perbuatan Tuhan yang luar biasa. Amin. Haleluya. Mari kita bersatu di dalam doa. Kita akan memulai ibadah kita malam hari ini. Kita berdoa. Bapa kami yang baik, yang kami sembah dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur buat malam hari ini Bapa. Sebab kami ada sampai saat hari ini semua karena kebaikan-Mu yang luar biasa dalam hidup kami. Terima kasih untuk perkenanan-Mu Tuhan, sehingga malam hari ini kami boleh berkumpul, anak-anak-Mu, hamba-hamba-Mu, para pendeta-pendeta, gembala yang boleh ada di tempat ini, yang Engkau pilih untuk menjadi kepunyaan-Mu, menjadi hamba-hamba-Mu di setiap gereja-gereja yang boleh ada. Yang bersatu dalam kumpulan Bamak, kami percaya Tuhan, Engkau yang memilih mereka sehingga mereka boleh ada di tempat ini bersama dengan kami jemaat-Mu, sehingga kami boleh menaikkan ibadah pujian penyembahan kami malam hari ini. Bapa yang baik, kami menyerahkan ibadah kami ke dalam tangan-Mu malam hari ini Tuhan. Engkau yang memimpin dari awal, pertengahan sampai pada akhirnya. Dan biarlah ibadah malam hari ini boleh jadi hanya seturut dengan kehendak-Mu saja Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur dan kami siap bersuka cita malam hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Boleh kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Kita akan angkat satu pujian hari ini Ku Rasa Bahagia. Ku
kepada kita. Pertolongan kita datang dari Allah yang menciptakan langit dan bumi, yang tiada pernah terlelap dan tiada pernah tertidur. Kasih karunia-Nya kekal bagi kita umat ketebusannya. Ibadah badan musyawarah antar gereja, Bama Kota Bau-Bau dan Kabupaten Buton, pada saat ini dari awal pertengahan sampai pada akhirnya, terjadi di dalam satu nama yang berkuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Malam hari ini Engkau melayakan kami, untuk kami ada dalam hadirat-Mu membawa pujian penyembahan kami. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan.
menjadi hamba-hamba. Engkau memilih kami sebagai anak-anak. Engkau menganugerahkan karya terbesar dalam hidup kami, Tuhan. Terima kasih. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah Sungguh besar anugerah-Mu bagi setiap kami, Tuhan. Bahkan sampai detik ini kalau kami masih ada, kami masih kuat, kami diberi nafas kehidupan. Semua karena anugerah Tuhan yang berlimpah dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan kami sambut Sang Raja yang sudah ada di hati kami, tinggal di hati kami malam hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Saya percaya setiap kita siap untuk bersukacita malam hari ini. Ada amin? Haleluya. Puji nama Tuhan.
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Engkau baik, sungguh sangat baik dalam hidup kami Tuhan. Teramat baik kebaikan-Mu dalam hidup kami. Bahkan tidak ada alasan untuk kami tidak bersyukur. Tidak ada alasan untuk kami tidak menyembah dan memuji Engkau. Karena apa yang Engkau buat dalam hidup kami, luar biasa dahsyat kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pujian, penyembahan, sorak-sorai sukacita malam hari ini yang Tuhan limpahkan dalam hidup kami. Karena kami percaya Engkau sumber damai sejahtera tinggal dalam hati kami, sehingga kami bersukacita di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkata-kata bagi kami lewat firman-Mu, karena kami rindu mendengar sabda-Mu malam hari. Terima kasih. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Sayangku, ku akan terbang tinggi di tengah
Benar ya Tuhan, kekuatan kami terletak hanya kepada Engkau. Dan kami lemah, kami tidak berdaya. Tetapi firman-Mu selalu menguatkan kami hari ke hari. Sehingga melalui firman-Mu yang kami hidupi dalam pimpinan Roh Kudus, kami dikuatkan untuk menjalani hidup ini. Seperti apa yang Engkau tuliskan 700 tahun lalu kepada Yesaya, bahwa orang-orang yang menantikan Tuhan seperti burung Raja Wali. Dan kami juga sama dengan hal itu, bahwa kami akan ditolong oleh Tuhan, walaupun kami akan lelah, walaupun kami akan capek, tetapi pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat dalam sepanjang kehidupan kami. Dan saat ini kami mau siapkan hati pikir kami untuk mendengar Engkau melalui sabda firman ini. Kami tidak bisa memahami melalui pikiran kami. Kami butuh urapan Roh Kudus memimpin, membimbing, mengarahkan, sehingga melalui firman yang kami baca dan renungkan, itu menjadi rema yang menguatkan kami di dalam kesatuan kami sebagai tubuh Kristus. Dan saat ini berkati hamba-Mu dalam segala keterbatasan ini, mampukan hamba, dan biarlah Roh Kudus memimpin hamba untuk menjelaskan firman ini. Kami siap mau belajar firman-Mu di dalam nama Yesus Kristus yang adalah firman Allah yang hidup. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik Bapak Saudara, Shalom. Puji Tuhan, kita dapat berkumpul kembali di dalam persekutuan Bamak pertama ya di periode ini. Dan kita bersyukur Bapak Saudara, kalau kita mengingat tentang Bamak ini sungguh sudah lama ya dibentuk di Pulau Buton dan juga Kota Bau-Bau ini. Dan kita bersyukur Bapak Saudara, Bamak menjadi teladan bagi kota di mana kita berada. Melalui kesatuan kita di dalam Bamak ini. Jadi Bapak Saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita melihat sekarang ini marak terjadi perpecahan. Ya kalau kita lihat ya, ada banyak sekali perpecahan di antara gereja-gereja. Tetapi saya yakin dan percaya tidak ada di kota ini. Betul Bapak Saudara, amin. Karena kita sadar bahwa kita ingin bersatu seperti apa yang Yesus tuliskan 2000 tahun yang lalu untuk kita. Untuk itu Bapak Saudara, sebagai perenungan pada saat ini, saya akan membawa kita untuk belajar tema Bamak tetap bersatu. Amin. Baik Bapak Saudara, kita akan baca 2 ayat saja ya. Saya baca Yohanes 17 ayat 22, Bapak Ibu Saudara dalam surat Roma pasal 12 ayat yang kelima. Cukup 2 ayat saja ya, karena kalau kita terlalu panjang nanti mengantuk ya. Begitu. Ya. Yohanes pasal yang ke-17 ayat yang ke-22, saya akan baca ayat ini. Bapak Ibu Saudara sambung di Roma pasal yang ke-12 ayat yang kelima. Kalau sudah dapat bagian firman Tuhan katakan amin. Oke, saya akan baca Yohanes pasal yang ke-17 ayat yang ke-22, berbunyi demikian firman Allah. Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita adalah satu. 2, 3. Ya. Bapak Saudara yang dikasih Tuhan, kita akan belajar Bamak tetap bersatu. Jadi saat saya akan menjelaskan tentang Bamak, saya tidak akan menjelaskan tentang pandangan masyarakat kepada Bamak itu sebagai organisasi. Tapi saya akan bicara hari ini tentang Bamak dalam pandangan Alkitab itu adalah sebagai anggota-anggota tubuh Kristus. Amin Bapak Saudara, kita adalah anggota-anggota tubuh Kristus. Yang faktanya bahwa kita berbeda, liturgi, peraturan, tetapi kita satu iman di dalam Tuhan. Amin. Satu baptisan, satu roh. Dan untuk itulah menjadi doa Yesus pada saat ia naik ke surga itu kepada murid-murid dan juga kepada kita sebagai anggota-anggota tubuh Kristus, seharusnya kita tetap bersatu walaupun kita berbeda. Kenapa? Nanti kita akan lihat penjelasan itu. Bapak Saudara, poin Yesus di ayat yang saya
saya baca tadi, Yohanes 17, poin Yesus di dalam ayat ini adalah ingin murid-murid atau gereja-gereja menjadi satu sama seperti Tritunggal itu. Kalau kita lihat dalam perikop ini, Yohanes pasal 17 ini, saat kita mau menjadi satu itu sebenarnya kita meneladani Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu. Ya, saudara, amin ya. Jadi saat kita mau menjadi satu itu, Yesus sudah jelaskan di dalam Yohanes 17 ini ya, saat kita mau menjadi satu sebagai gereja-gereja, kita meniru apa yang kita sebut sebagai Tritunggal itu, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Karena mereka tidak berpisah satu dengan yang lain. Amin, saudara. Sehingga saat kita sebagai gereja-gerejanya, banyak gereja di muka bumi ini dan banyak gereja di Pulau Buton ini dan bau-bau ini. Tapi saat kita lihat ya, Tritunggal itu Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu satu. Sehingga seharusnya sebagai bamak yang berbeda itu, kita tetap bersatu di dalam Kristus Yesus. Sehingga kita menjadi teladan bagi kota ini. Sehingga saat orang lihat kita dalam kesatuan kita yang berbeda, liturgi gereja, nama apa segala, ya orang diberkati melalui kehidupan kita. Amin, saudara. Sebagai anggota-anggota gereja di Kota Bau-Bau dan Kabupaten, alangkah indahnya jika kita hidup dalam persatuan seperti doa Yesus. Sehingga melalui kesatuan ini Kristus ditinggikan dan dimuliakan di pulau ini. Amin. Hanya melalui itu kita harus bersatu, saudara. Kalau kita berpecah bagaimana? Itu tidak elok ya. Itu bukan doa Yesus kepada kita. Doa Yesus, ingat, kita harus menjadi satu walaupun berbeda. Ya, kalau ada masalah bagaimana caranya? Kita selesaikan dengan baik. Ya. Seperti itu. Melalui persatuan juga kita sebagai anggota-anggota tubuh Kristus akan kuat. Ya, kalau kita lihat dalam Pengkhotbah pasal 4 ayat 12 itu, tali 3 lembar tidak mudah diputuskan. Selain kita menjadi berkat di dalam kota ini, kita kemudian menjadi kuat dalam komunitas kita. Ya, saudara yang dikasih Tuhan, alangkah indahnya kalau kita hidup bersatu. Amin. Untuk itu, langkah-langkah apa saja yang kita akan laksanakan atau lakukan supaya kita bersatu di dalam keluarga Bamak ini. Ada 4 langkah yang saya akan bagikan untuk kita sehingga kita tetap bersatu sebagai anggota-anggota tubuh Kristus dalam komunitas Bamak ini. Pertama, saudara, kita lihat di dalam Yohanes pasal 13. Karena kita mulai dari kitab Yohanes, kita lihat kitab Yohanes sebelumnya ya. Kitab Yohanes pasal 13, 34, 35. Yesus berkata begini, saudara, "Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi." Berarti poin pertama yang Yesus rindu kepada gereja, kepada Bamak, persekutuan kita ini. Ya, untuk menjadi bersatu itu pertama kita harus saling mengasihi. Ya. Dari mana kita tahu saling mengasihi itu? Kita kembali kepada Tritunggal lagi. Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu mereka saling mengasihi dari kekal sampai kekal. Amin, saudara. Sehingga sebagai tubuh Kristus itu ya, anggota tubuh Kristus yang berbeda itu, kita harus saling mengasihi. Kalau kita lihat dalam firman Tuhan di dalam 1 Korintus pasal yang ke-12, Paulus menjelaskan karena memang latar belakang daripada gereja di sana berantakan, ada golongan-golongan Kepas, Paulus dan sebagainya, saudara, mereka bertengkar di gereja itu, berpecah seperti itu maksudnya. Sehingga Paulus berikan saran ya, begitu ya. Kalau anggota tubuh Kristus yang lain tidak dihormati, maka semua anggota-anggota tubuh Kristus itu otomatis tidak dihormati semua. Ya, jadi Paulus menjelaskan bahwa kita satu sebenarnya. Jadi untuk bisa memecahkan masalah yang kita berbeda itu, ya, kemudian Paulus katakan di dalam surat Korintus 1 Korintus pasal 13 tentang kasih itu. Kasih yang menyatukan. Tetapi kita juga, kalau kita lihat bahwa saudara, sebelum Yesus menjelaskan Yohanes pasal yang ke-17 itu harapannya
murid-murid dan gereja-gereja menjadi satu, Yesus mau kita saling mengasihi satu ke yang lain. Ya, gereja A mengasihi gereja B, dan semua kita lakukan itu seperti Tritunggal itu, Bapa, Anak dan Roh Kudus itu. Mereka mengasihi, ya, dari kekal sampai kekal, tak terpisahkan. Untuk itu kita harus melakukan itu di dalam kehidupan bergereja kita di kota ini. Kristus lebih dahulu mengasihi kita sehingga sebagai anggota-anggota tubuh Kristus, kita harus saling mengasihi. Teladan ini pula kita sebagai anggota-anggota tubuh Kristus atau Bamak harus melakukannya. Sehingga orang di pulau ini diberkati melalui kehadiran kita selaku gereja Kristus yang mengasihi. Saya percaya, saudara, gereja yang ada di kota Baubau dan Kabupaten Buton sudah mengasihi. Amin. Kalau belum mengasihi, mari belajar mengasihi satu sama yang lain. Ya, jangan lihat dia dari gereja mana, bukan. Dia satu juga di dalam kita. Di dalam Tuhan Yesus begitu ya. Satu roh ya, satu baptisan, itu jelas sekali. Sehingga tidak ada perbedaan di antara kita sebenarnya. Mungkin muka kita berbeda, baju kita berbeda, liturgi kita berbeda. It's okay ya, itu bahasa butuhnya begitu. Tapi satu di dalam Yesus Kristus. Amin. Untuk itulah jangan kita tidak mengasihi satu akan yang lain. Karena saat kita mengasihi satu akan yang lain, saudara, masyarakat akan lihat kita. Masyarakat tidak mengerti tentang dogma gereja, tentang Alkitab mereka tidak mengerti, tapi cara hidup kita bergereja di pulau ini orang mengerti. Kalau kita tidak mengasihi bagaimana? Kita tidak menjadi berkat. Dan Yesus katakan ya di dalam Yohanes 13 tadi yang 35, demikianlah semua orang akan tahu ya, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku. Kalau kita tidak mengasihi, kita gagal menjadi murid. Untuk itu mari kita sebagai murid atau gerejanya, kita harus saling mengasihi kita harus mengasihi akan yang lain. Katakan di samping kananmu, mari saling mengasihi sudah. Ya begitu ya. Itu yang pertama, saudara ya. Itu yang pertama. Kedua, saudara, untuk terus menjadi langkah-langkah kita menuju kesatuan, bukan menuju tapi seharusnya kesatuan, selain kita saling mengasihi satu dengan yang lain. Kedua, saudara, kita lihat di dalam Yohanes 17 ini, kalau kita baca dari ayat 1 itu ya, sampai terakhir itu adalah doa Yesus. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 17 juga, tetaplah berdoa. Berarti yang kedua menjadi poin adalah kita harus saling mendoakan sebagai anggota-anggota tubuh Kristus. Amin, saudara. Ada doa orang lain kah atau doa-doa pribadi saja di rumah itu? Ya. Jadi begitu saudara, jangan kita hanya berdoa untuk pergumulan gereja kita saja, tapi mari kita buka mata kita kemudian lihat gereja yang di sana juga saya perlu doakan. Tapi saya percaya saudara, kita sudah saling mendoakan. Amin, saudara. Saya merasakan itu di Ebenezer Batu Sorib, saudara. Ya, saya ingat ya, saat kita mediasi di kelurahan ya, saya ingat apa yang Pak Daniel katakan. Waktu ada seperti ribut seperti itu, dan beliau katakan begini, tetaplah duduk dan berdoa. Ya begitu ya. Dia ingatkan saya, karena saya sudah ketakutan ya, begitu ya. Orang semua ribut-ribut begitu, aduh, bagaimana ya? Tapi Pak Daniel bilang, duduk saja, tetap berdoa, gitu ya. Jadi saya ingat itu, saudara. Untuk itu, saudara, ini sangat penting untuk kita sebagai gereja di kota ini, di pulau ini. Kita harus saling mendoakan. Selain kita saling mengasihi, kemudian kita saling mendoakan satu dengan yang lain. Karena itulah yang harus kita lakukan. Yesus memberikan teladan di dalam Yohanes pasal yang ke-17 ini. Ia mendoakan murid-murid, saudara. Teladan ilahi itu ya, ia mau berikan kepada kita supaya kita sebagai murid-murid Kristus itu, kita tetap berdoa ya, satu akan yang lain. Kita ingat berdoa ya, seperti itu ya. Pendeta-pendeta berdoa, jemaat yang di sana aja. Pokoknya kita tahu itu ya, cara berdoa ya. Jadi tidak perlu saya jelaskan itu. Kristus memberikan teladan doa dalam perikop ini. Bahwa ia mendoakan semua murid-murid dan gereja-gereja agar menjadi satu.
teladan ini kita harus terapkan juga di dalam kehidupan kita. Ada juga teladan yang lain dalam Kisah Rasul, Bapak Saudara. Jemaat mula-mula. Kalau kita lihat dalam Kisah Rasul pasal yang kedua, 42 bagian terakhir itu dikatakan begini, Bapak Saudara. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Ya, selain dalam memecahkan roti, mereka juga berdoa. Bukan hanya berdoa sembarang mungkin ya. Bukan begitu, tapi pasti mereka saling mendoakan satu dengan yang lain. Sehingga itulah ciri khas daripada gereja yang hidup itu. Saling mendoakan satu dengan yang lain. Jangan lihat perbedaan terus. Ya, tinggalkanlah perbedaan itu. Lihatlah dia juga adalah anggota-anggota tubuh Kristus. Amin. Saling mendoakan. Ya, untuk itu yang jadi pertanyaan di poin ini adalah apakah kita sudah saling mendoakan? Itu pertanyaannya. Jawab di hati ya. Ketiga, Saudara, untuk terus menjadi langkah untuk kita hidup dalam kesatuan seperti doa Yesus, selain kita mengasihi, kita kemudian saling mendoakan, kita harus saling membantu sebagai anggota-anggota tubuh Kristus. Ya, kalau kita lihat dalam Galatia ya, Galatia bisa ditampilkan. Galatia pasal 6 ayat yang kedua. Ya. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Saudara, bertolong-tolong itu bicara tentang kita harus saling membantu, menolong sesama anggota-anggota tubuh Kristus. Saat kita melakukan itu, kita memenuhi hukum Kristus itu. Kalau kita lihat dalam Galatia pasal yang ke-6. Tetapi Bapak Saudara, jauh daripada itu sebenarnya, saling menolong itu adalah buah-buah roh. Karena dalam kitab Galatia pasal 5 kita tidak lupakan. Karena buah-buah roh itu. Ya betul ya? Jadi itu juga adalah buah-buah roh. Sehingga Bapak Saudara, mari kita saling menolong satukan yang lain. Apa yang kita bisa lakukan untuk gereja yang ada di dalam komunitas Bamak ini? Ya, mungkin kita berkelimpahan bagi seperti itu ya. Ya, kita saling menolong, membantu satu yang lain supaya beban menjadi ringan. Kalau hanya satu orang yang pikul beban, Saudara, aduh, tidak mampu. Tetapi kalau kita menanggung beban bersama-sama di dalam Kristus itu, karena kita tahu kita mau bersatu itu, ya, beban itu pun menjadi ringan. Ya. Jemaat mula-mula juga adalah hal yang sama ya, yang dilakukan oleh jemaat mula-mula. Ya, selain daripada Galatia pasal 6 itu saling menolong, kita juga lihat lagi kembali kepada jemaat mula-mula. Misalnya dalam Kisah Rasul pasal 4 ayat 34 dan 35. Sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka. Karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu. Dan hasil penjualan itu mereka bawa dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul, lalu dibagikannya kepada setiap orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Jadi kita lihat ya, itu buah roh. Karena dalam Kisah Para Rasul juga ya, ada pencurahan Roh Kudus di situ. Saya kira bahwa itu adalah buah-buah Roh Kudus juga dalam kehidupan berjemaat mereka. Mereka kemudian murah hati ya, saling membantu, saling menolong satu sama yang lain. Betapa indahnya kata itu, dan kita juga harus terapkan dalam kehidupan gereja-gereja di pulau ini. Amin, Saudara. Kita saling menolong, Saudara, dalam hal apa saja. Ya. Tetapi itu Bapak Saudara, kita kembali dulu di Galatia pasal yang ke-6 itu. Ada hal yang menarik di situ. Ya. Galatia pasal 6 ayat yang ke-10. Saya lupa jelaskan itu. Ini. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, mari kita berbuat baik kepada orang. Terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Jadi kalau kita lihat itu Bapak Saudara, sebelum perikop itu tentang menanam itu sebenarnya. Kalau kita lihat sebelum ayat 10 itu ya. Jadi kalau engkau menanam dalam daging, engkau akan menuai dalam daging. Kalau engkau menanam dalam roh, engkau akan menuai dalam roh atau sukacita. Jadi itu mengenai kita menanam ini. Jadi saat kita membantu orang, ya, berbuat baik kepada orang, khususnya dalam wadah Bamak ini, kita sedang menanam. Ya. Hal-hal rohani ini.
Ya, untuk itu kita akan menuainya. Kemudian kita juga tidak tahu kapan kita akan menuai, tapi pasti untuk kemuliaan nama Tuhan. Karena asal apa yang kita akan tanam itu dari buah-buah roh itu. Kalau kita hafal buah-buah roh itu, pasti kita hafal tentang itu. Ya, ada kemurahan hati, ada kebaikan seperti itu. Jadi untuk itu mari menanam. Bukan hanya menanam jagung saja. Jangan ya, nanti monyet makan ya. Kita menanam juga kebaikan di antara kita, di antara sesama gereja. Bukan untuk syarat selamat, bukan ya. Itu tanda iman kita kepada Allah yang sudah menyelamatkan kita. Itu yang ketiga. Keempat, woi cepat sekali ini, cepat. Jadi Bapak Saudara, tenang saja. Tapi ada pertanyaan di poin yang ketiga ini tadi. Apakah Bapak Saudara sebagai anggota-anggota tubuh Kristus sudah saling membantu satu dengan yang lain? Itu jadi pertanyaan. Awasan untuk kita semua adalah jangan saling menggigit dan saling menelan. Galatia pasal 5 katakan ayat yang ke-15, baliknya harus saling membantu dan saling menajamkan sesama anggota tubuh Kristus. Amsal 27:17, besi menajam besi, manusia menajam sesamanya. Kita harus saling menajam, begitu ya, saling membantulah kita. Yang tidak tahu kita kasih tahu seperti itu ya. Ya, yang kekurangan kita bantu dia dengan sukarela di hadapan Tuhan. Saya rasakan itu juga ya, saya akan kesaksian itu ya. Jadi ada orang juga di Bamak ini yang sangat murah hati tentang ini. Dia memberikan ya seperti itu bantuan ya untuk sekolah minggu ya. Saya sangat bersyukur saudara. Walaupun saya mungkin tidak bisa berikan ya, tapi Tuhan pakai gereja lain untuk bantu. Jadi saya kira itu sudah ada di Bamak ini. Untuk itu kita mengasah lagi supaya kita melakukan itu dengan keseriusan untuk kemuliaan nama Tuhan. Keempat, Bapak Saudara, terakhir, aduh ini sudah mau selesai ini ya. Ya. Untuk menjadi langkah-langkah untuk kita bersatu. Selain kita mengasihi, kita terus tadi mendoakan, kita juga harus saling membantu satu dengan yang lain. Keempat, kita menuntaskan ini. Kita harus sehati, sepikir dan sejiwa sebagai anggota-anggota tubuh Kristus untuk kemuliaan namanya. Kita bisa lihat itu dalam Kisah Para Rasul ya, pasal 4:32. Bisa ya? 4:32. Adapun kumpulan orang yang telah percaya, itu jemaat mula-mula dan juga kita konteks sekarang, mereka sehati dan sejiwa, dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaan adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Amin. Wih, bagaimana? Amin ke tidak? Amin. Iya. 1 Korintus pasal yang ke-1 ayat yang ke-10. Kita lihat lagi ada berapa ayat ya. 1 Korintus pasal 1 ayat yang ke-10. Aku menasihatkan kamu ya, saudara-saudara, demi nama Tuhan Yesus Kristus, supaya kamu sekata dan jangan ada perpecahan di antara kamu, tetapi sebaliknya supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Terakhir, Filipi pasal 2 ayat yang kedua. Adakah Filipi pasal 2 ayat 2? Filimon. Diganti ya namanya. Filipi pasal 2 ayat 2. Oke. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Untuk itu Bapak Saudara, mari kita harus sehati, sepikir dan sejiwa sebagai anggota-anggota tubuh Kristus. Untuk apa dan tujuan apa? Kita lihat, sehati sepikir sehati sepikir dan sejiwa dalam beberapa hal sebagai berikut. Pertama, iman kepada Kristus. Ya, berbeda kita tapi iman kita kepada Kristus jangan berbeda Saudara. Tetap ya Tritunggal. Kita percaya ya Bapa, Anak dan Roh Kudus adalah kesatuan, saling mengasihi dan sebagainya ya. Jangan kita lupakan iman itu. Terus kedua, Saudara, komitmen bersama untuk menjadi terang dan garam, karena Yesus katakan kepada murid-murid, engkau adalah terang dunia, garam dunia. Kepada kita juga sebagai murid-murid dan gerejanya di pulau ini, kita adalah terang dan garam. Untuk itu kalau kita sehati, sejiwa, sepikir, kita menuntaskan itu. Iman kepada Kristus. Kedua, kita komitmen. Kemudian di kota ini, kita menjadi terang dan garam di pulau ini. Kita
sehati itu ya, sejiwa ya, satu kasih. Dan juga kewajiban bersama sebagai gerejanya di kota ini menuntaskan amanat agung. Itu yang sangat terpenting. Ya, menuntaskan amanat agung. Beritakanlah Injil kepada semua orang yang belum percaya di pulau ini. Melalui kesatuan kita tadi itu ya, tanpa kita bicara-bicara begitu ya. Orang lihat kesatuan kita, kesehatian kita seperti kisah Rasul pasal 2 itu ya, mereka disukai tanpa perkataan-perkataan lebar panjang itu. Ya. Kita juga akan seperti itu, Saudara. Tanpa gereja mau bicara apa? Ya, kalau kesatuan. Orang bisa lihat itu Kristus dalam kehidupan kita karena kita surat Kristus yang terbuka. Amin. Untuk itu mari tanpa perkataan kita menangkan orang. Ya, itu ada ayatnya dalam Kisah Rasul pasal 2 yang terakhir itu ya. Nanti Bapak Saudara baca di rumah. Terus kemudian sehati, sepikir dan sejiwa dalam beberapa hal sebagai berikut. Selanjutnya selain menuntaskan amanat agung, mendukung program. Ya, program kerja bersama dalam wadah Bamak bagi masyarakat dan pemerintahan kota dan kabupaten. Mari bersatu. Mari sehati dalam program ini. Program yang disusun oleh pengurus itu tidak menyeleweng, tetap untuk melayani nama Tuhan. Amin. Amin. Kita dukung itu. Bagaimana cara kita dukung itu? Kita jangan banyak komen tentang itu ya, program itu ya. Laksanakan gitu ya. Jangan komen-komen kenapa begitu. Kau saja pengurus ya, jangan begitu ya. Tetap kita laksanakan itu. Siap begitu saja. Ketua bilang begini, siap, laksanakan begitu. Jangan banyak omong di situ. Karena kalau kita banyak omong, lama-lama kita omong-omong itu. Ya, gitu. Nah, jadi apakah Bapak Saudara sebagai gerejanya di kota ini sudah sehati, sepikir, sejiwa di dalam Tuhan, menuntaskan amanat agung dan juga mendukung program Bamak ini? Karena harus kita dukung itu. Kalau kita tidak dukung bagaimana? Gagallah kita menjadi badan musyawarah antar gereja di kota Bau-Bau ini. Ya, jadi saat wali kota lihat Bamak yang bersatu itu, yang saling mendukung itu, ya, dia juga, aduh, luar biasa ya, begitu ya. Itu yang kita mau. Tapi kalau kita kacau di dalam Bamak ini, aduh, garuk-garuk kepala itu wali kota itu. Padahal kita itu terang loh, kita itu orang percaya loh. Tuhan Yesus sudah bilang dalam Yohanes pasal yang ke-17 itu, memberikan kemuliaan kepada mereka. Jadi melalui gereja kemuliaan Kristus dilihat di kota ini, seharusnya begitu. Untuk itu mari kita bersatu. Amin. Mari sebagai gereja-gereja Kristus di pulau ini hidup dalam kesatuan melalui saling mengasihi, saling mendoakan, saling membantu dan sehati, sepikir maupun sejiwa di dalam Tuhan, agar kita sebagai gereja-gerejanya dapat menjadi pemberita Injil, menjadi terang, menjadi garam, teladan bagi pulau Buton ini, sehingga Kristus selaku kepala gereja dimuliakan dan ditinggikan. Kehadiran gereja harus begitu. Jangan kehadiran gereja bikin kacau. Ya sudah orang kacau, bikin kacau lagi. Jangan, saudara. Saya percaya di Buton, di pulau ini, Bamak ini tidak ada yang begitu. Amin. Di sana banyak. Jangan di sini ada juga ya. Jangan. Saya percaya tidak ada. Untuk itu saudara, kita bersyukur untuk firman ini. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk firman ini. Dan Engkau terus berbicara buat kami lagi dan lagi. Supaya kami sebagai Bamak, berbeda-beda kami, tetapi kami satu dalam Engkau. Dan kami menjadi terang, garam bagi pulau ini. Sehingga orang boleh melihat kemuliaan Tuhan. Dan semua orang bisa melihat bagaimana kasih Tuhan melalui gereja-gereja. Untuk itu Tuhan, mari dengan Roh Kudus Engkau tolong kami semua. Supaya kami erat bersatu di dalam segala kemuliaan yang Engkau berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa dan mengucap syukur untuk firman ini dalam Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat, Kepala Gereja yang kami muliakan. Amin. Ya, puji nama Tuhan, saya percaya kita semua diberkati oleh kebenaran firman Tuhan malam hari ini, ada amin. Ya, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, saatnya kita akan membawa persembahan kita, persembahan syukur kita di hadapan Tuhan. Sambil mempersiapkan persembahan saudara,
Nanti dengan kasih Kristus, Bapak Pendeta WLM Patasik STH akan pimpin kita untuk doa persembahan. Kami silakan. Kita berdoa. Bapa di sorga, Engkau sumber berkat kami. Engkau yang senantiasa memberkati kami dalam segala kehidupan yang kami jalani, yang Kau percayakan bagi kami. Begitu banyak berkat-berkat yang Kau nyatakan bagi kami, sehingga tak berkesudahan kasih setia dan berkat-Mu dalam kehidupan kami. Dan mensyukuri untuk segala kasih setia dan berkat-berkat Tuhan dalam kehidupan kami. Kamu pun dipakai oleh-Mu untuk boleh menjadi alat kesaksian, untuk mendukung panggilan pelayanan, tugas dan segala apa yang menjadi bagian dalam memuji dan memuliakan Engkau. Saat ini Tuhan, dengan penuh sukacita, kami akan memberikan persembahan syukur kami sebagai tanda syukur sukacita atas segala kasih karunia dan berkat pemeliharaan Tuhan dalam hidup kami. Dan biarlah persembahan yang kami berikan ini, biarlah semua kami pakai untuk kemuliaan nama Tuhan, untuk hormat bagi nama-Mu. Dan biarlah berkat-berkat yang Tuhan percayakan kepada kami, boleh kami gunakan dengan penuh tanggung jawab untuk mencukupkan segala kebutuhan keluarga kami, dan juga terlebih untuk kemuliaan nama Tuhan. Ini persembahan kami, dan biarlah kami serahkan sepenuhnya dengan penuh rasa syukur, terlebih tubuh kami persembahkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, sumber berkat, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ya, puji Tuhan, selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Saudara berikan malam hari ini, dan kita sudah sampai di penghujung ibadah kita Bapak Ibu. Untuk itu saya jemput kita semua bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita malam hari ini
Nanti doa berkat akan dipimpin langsung oleh Bapak Pendeta Martinus Kaluasa STH. Dan sama-sama kita mau angkat satu pujian ini, kami memuji kebesaran-Mu. Jemaat Tuhan, pulanglah dalam damai sejahtera dan arahkanlah hatimu kepada Tuhan serta terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Demikian ibadah kita, disilakan duduk kembali. Ya, puji nama Tuhan, ibadah kita selesai, boleh salam kiri kanan saudara. Namun sebelum kita mendengarkan info pengumuman dari Sekretaris Bamak, nanti dengan kasih Kristus kembali kami memanggil Bapak Pendeta Martinus